Selamat malam, Pak Ipul. Malam. Senang sekali malam hari ini Pak Ipul bisa hadir di Vox Populi. Ini merupakan episode ke-6 dan saya secara pribadi udah membaca CV Pak Ipul, seorang profesional di bidang entertainment. Boleh cerita dong sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh Pak Ipul ini secara detail gitu? Jadi proses kerjanya kami itu untuk maksudnya mengangkat seniman-seniman Sulawesi Selatan. Bagaimana caranya kita supaya bersaing dengan seniman-seniman Jawa. Itu yang bergerak kita di manajemen kita itu. Oke. Supaya bisa tembus ke nasional kah, paling paling tidak dipakailah untuk pemerintahan Sulawesi Selatan sendiri, Manajemen artis ya, artis. tapi artisnya adalah artis-artis dari Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan. Bukan cuma Makassar, Pak ya. Soraya Manajemen. Ya, Soraya. Oke. Saya sering dengar Soraya Manajemen. Artis yang paling top di Soraya Manajemen kalau nggak salah Ridwan Sau. Ridwan Syah termasuk salah Iya, satunya. benar. Ridwan Sau kayaknya 2 tahun ini pecah banget, Pak ya. Alhamdulillah, Pak. Mm-mm. Banyak banget yang suka sama lagunya. Saya terakhir lihat Ridwan Sau di salah satu event di Kota Makassar Ya, yang F8 kalau nggak salah, kayak F8. gitu. Itu penontonnya banyak sekali. Salah satunya itu. Ya. Kalau boleh tahu strategi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Soraya untuk mengangkat seniman-seniman di Sulawesi Selatan? Mungkin boleh cerita juga tentang bagaimana ngurusin Rituan Sau sampai sepopuler kayak gini. Baik. Jadi awalnya kita itu bukan semata-mata Sorayanya. Jadi ada di belakang kayak bukan IO sih, ada semacam komunitas kayak Prolog. Awalnya yang berani mengangkat itu penyanyi daerah. Dia hubungi saya itu atas nama Om Juang. Dari situ awalnya lagu-lagu daerah Makassar diangkat dan akhirnya sampai dikenal sampai sekarang. Melalui dari Prolog. Oke, Kalau dari Sorayanya support ke IO-nya saja. seperti itu. Iya. Oh, memang Prolog, kita tahu sih Prolog ya. Ya, Itu komunitas musik kalau nggak salah ya. komunitas musik. Benar, dan mereka memang aktif membuat event setiap Event. tahun. Kalau nggak salah Prolog Fest ya. Ya, betul. Oh, jadi pecahnya di event tersebut. Di situ awalnya Oke. kerjasamanya Soraya sama Prolog. Aku paham sekarang. Karena memang Prolog itu yang datang di event itu anak-anak milenial. Milenial sama. Nah, pas Ridwan Sau datang, anak-anak milenial notice, wah enak ternyata lagunya. Ya, Kayak gitu ya. begitu awalnya. Makanya pas sekarang kalau Ridwan Sau manggung, itu pasti yang nonton bukan orang tua lagi. Ya, Anak-anak milenial milenial semua. semua. Betul, milenial dan Gen Z. Baik. Kalau Pak Ipul sendiri udah berapa lama di Soraya Manajemen? Kalau saya dari 2015, Udah lama juga ya? lama. 10 tahun berarti ya? Udah 10 tahun, 9 tahun. Oke. Ah, di Soraya Manajemen posisi Pak Ipul sebagai Saya manajernya, Pak. oh oke. Siap siap. Kalau istilah Makassar sekarang itu ownernya. Ownernya. Iya. Oh jadi ini ownernya. Iya. Siap. Apa yang melatar belakangi Bapak membangun Soraya Manajemen? Jadi awal berdirinya itu kita dari Elektron, Pak. Baik. Mulai merintis dari Elektron atas nama Soraya. Soraya Musik, belum manajemen. Ya. Masih Soraya Musik. Lama-lama begitu, terus ada masukan-masukan dari teman-teman, kenapa tidak bangun manajemen? Karena kita ada artis. Makanya saya 2019 saya pindahkan dari Soraya Musik ke Soraya Manajemen. Karena rata-rata penyanyi Pak, rata-rata artis. Makanya saya jadikan manajemen itu. Siap. Itu awalnya. Kerjasama dengan para artisnya aman Pak ya? Aman. Kalau artis-artis dari Soraya Manajemen siapa aja Pak? Iya, hampir semua sih artis daerah Makassar yang lokal, penyanyi Yang daerah. yang terkenal kan Ridwan Sau. Ridwan Sau, termasuk Udi Leaders, Elias Safar, Anto Sarro, Anto Sarro. ya semua Pak.
Oh ya. Tergantung requestannya yang Kalau pihak yang acara. penyanyi perempuan, yang biduan-biduan wanita, Banyak sih Pak, nggak bisa banyak juga ya. disebutkan satu-satu. Hampir semua yang Sulawesi Kalau Selatan. yang terkenal itu kan Atik Kodong, Ya, Tikodo, masuk juga dia beda manajemen, cuma ada kerjasama juga dengan manajemennya dengan mereka. Soraya Ya, Manajemen. Baik, ada baik. beberapa teman-teman manajemen juga. Pak Ipul, kalau ngomongin soal Soraya Manajemen, itu kan pasti tidak mulus aja kan. Pasti ada naik turun, ada tantangan, ada hambatan. Tantangan terbesar dalam membangun Soraya Manajemen itu apa? Tantangan terbesar yang awalnya tantangan itu pada saat COVID sih Pak. Oh, pas COVID aja Ya, ya? kalau yang lain sih tidak ada kayaknya. Pada Nggak saat ada. COVID itu yang jatuh bangunnya itu. Betul, betul. Karena itu kan kita bergerak di bidang keramaian. Iya, Jadi event, ya itu hari kan tidak ada kerumunan, dilarang kerumunan. Pada saat itu sih kita jadi struggle ya. membangun kembali itu yang awalnya itu pada saat 2022 Iya. setelah COVID Hmm. baru bisa. Yang terberat itu sih apa namanya? Lupa itu. Oke, apa Pak? Satu, dua, tiga. Lupa Kak. Mungkin yang terberat pas awal COVID ya, tahun 2020 mungkin Iya, ya. Yang event nggak boleh kayak gitu kan. enggak boleh ada keramaian. Siap. Kalau Bapak menilai ya, industri entertainment, terutama musik daerah. Di Makassar bagaimana industri musik daerah? Apakah punya prospek yang bagus untuk dikembangkan di masa depan? Karena kita tahu anak-anak muda Pak, anak-anak muda iya kan, Iya, itu iya. sekarang menggandrungi band-band luar negeri atau mungkin band-band Jakarta. Tanggapan tak bagaimana? Kalau menurut saya lebih bagus sih sekarang musik daerah. Begitu ya? Karena hampir semua anak-anak muda sekarang punya potensial yang bagus. Termasuk yang kemarin ini yang keluar ya, banyak sekali. Kalau musik daerah Makassar sudah wajar nih, nasional. Oke. Karena dengan anunya sekarang banyak nih orang-orang Jakarta, orang Jawa pun tahu hafal lagunya Makassar sekarang. Ada tuh lagu yang dari Bone Pak. Na 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 na. Aduh, Kalau soal lagu sih saya tidak paham Pak. nggak paham ya. Oke. Mungkin ada yang tahu tuh. Yang viral banget tuh. Nah itu sampai ada beberapa YouTube yang mengcover lagu itu dengan versi Jawa. Tapi tetap pakai bahasa bahasa Bugis kalau nggak salah. Yang lagu Bugis itu ya, Yang lagu Bugis. lagunya Selfie kayaknya itu. Oke, kayak gitu. Nah, kira-kira hal apa yang perlu dilakukan lagi atau mungkin dalam jangka panjang supaya lagu Makassar itu bisa semakin booming dan yang nyanyi bukan cuma orang Makassar. Iya. Kayak gitu kan sekarang kan kita sering dengar itu di Makassar penyanyi Makassar menyanyikan lagu Jawa, menyanyikan lagu oh kalau lagu-lagu dari timur memang asik sih Pak ya. Asik. Iya. Nah, konteks lagu Makassar nih, kira-kira apa yang harus dilakukan lagi kira-kira? Yang paling penting sih sebenarnya butuh support dari teman-teman sesama seniman. Dan yang kedua itu pentingnya itu dari pemerintah juga, pemerintah setempat. Sulawesi Selatan atau wali kota, apakah gubernurnya. Support dari situ sih yang kita butuh Pak, yang kurang pada saat Oke. kemarin. Mungkin boleh dicerita Pak Ipul, konteks support seperti apa yang dibutuhkan? Seperti mengadakan event, terus dikurangilah kayak semacam talent-talent dari luar, kita angkat budaya-budaya kita sendiri di sini maksudnya Oh, begitu. oke. Sejauh ini masih sering begitu ya? Masih masih banyak Pak. Iya. Jadi talent-talentnya kebanyakan dari luar ya? Jadi kebanyakan dari luar. Padahal kita punya banyak artis, mau artis penyanyi nasional pun ada di Makassar. Apalagi Oke. penyanyi daerah. Mm-mm. Ya. Siap, siap. Apalagi kayak kegiatan-kegiatan ulang tahun Kota Makassar kan harusnya lokal-lokal Makassar yang kita angkat, Ya, bukan yang dari luar. betul, betul. Gitu. Ya, ya, ya.
Baik. So, ini kan Bapak nyinggung tentang peran bagaimana pemerintah daerah mensupport lagu-lagu daerah ya. Kita ngomongin penyanyi ya. Kita ngomongin tentang konsep lagu daerah. Ini kan lagi momen pemilihan wali kota. Iya. Jadi kan tidak lama lagi kita akan punya wali kota baru. Nah, kira-kira harapan Bapak dengan kepemimpinan baru nanti, Bapak butuh pemimpin apa dalam konteks industri yang Bapak kelola di industri entertainment ini? Kalau saya sih butuhnya pemimpinnya pun siapa saja, yang penting bisa support kita seniman Makassar itu saja. Supaya bisa berkembang lebih jauh dan bisa menasional ceritanya kayak ke Jawa lah kita lagu-lagu Makassar dikenal di Jawa, di mana. Jadi tidak monoton di Makassar saja. Mudah-mudahan ada pemerintahnya ke depan yang bisa support itu. Jadi kalau misalnya pameran ke Jawa, Iya. anggaplah pameran ke Jakarta gitu kan. Yang dibawa bukan cuma produk UMKM aja, Bukan ya. tapi ada juga penyanyi yang menghibur di sana. Nyanyi lagu Kota Makassar. Kota Makassar. Iya, iya, iya. Yang berikutnya, Soraya Manajemen. Memang yang terkenal Soraya Manajemen sih. Saya mungkin kurang update aja sih, tapi saya selalu mendengar tentang Soraya Manajemen. Kalau manajemen artis di Makassar itu, manajemen artis lokal, ada berapa banyak sih Pak? Kalau saya sih ada 3 sih tahu. Ada 3 ya? Iya ada partner 3. Oke. Berarti di bisnis ini kalau ngomongin soal, saya nyebutnya bisnis atau industri ya, tapi poinnya adalah ini adalah ladang usaha gitu kan. Usaha. Itu income-nya gimana Pak? Maksudnya Pendapatan dari usaha ini? kalau pendapatan sih privat kayaknya Pak. Ya, Nggak bisa saya cerita. rahasia Pak ya. Iya rahasia. Tapi lumayan lah ya, Alhamdulillah bisa mencukupi. bisa mencukupi. Alphard 1 ya Pak ya. Insya Allah amin. Amin. Ya. Berarti memang potensinya sangat memungkinkan untuk dikembangkan gitu ya. Ya, sangat Apalagi bagus kalau Pak. misalnya peminat lagu daerah itu tinggi. Iya, sekarang makin meningkat sekarang. Mm-mm. Kalau permintaan di Sulawesi Selatan pasti tinggi sekali Pak ya. Tinggi Pak. Nah, kita berharap bisa ke nasional. Nah, yang berikutnya Pak, ada tips nggak Pak kira-kira buat anak-anak muda, Gen Z terutama, yang mau menekuni industri seperti industrinya Bapak? Kalau saya sih untuk anak-anak muda milenial, eh, yang nyanyi sih banyak yang bisa. Tapi kalau untuk yang bangun manajemen hampir semua bisa. Oh, Tergantung dari caranya yang mengelola. tapi pasti ada ilmu-ilmu khususnya gitu kan? Kalau dunia sekarang Pak, kita kan main media, Iya. promosinya yang kencang. Oke. Dari situ Pak. Jadi kalau mau belajar kita belajar dari youtuber gitu. Cara promosi, bagaimana cara menaikkan itu Ji. Baik. Kalau kita bicara lagi dalam konteks prestasi dengan jika dibandingkan lagu penyanyi-penyanyi daerah kita, apakah memang genrenya sama seperti saat ini gitu kan? Kalau lagu Makassar tuh genrenya apa ya Pak kategorinya? Kalau di Jawa itu kan ada koplo, Apa genrenya? nggak apa-apa ngomong aja Pak. Dendang. Kalau Makassar Dendang dia dendang gitu. Memungkinkan nggak Pak ke depan Soraya Manajemen menciptakan lagu, mungkin lagu pop, konsepnya pop, tapi lagu bahasa Makassar? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada tidak mungkin. Bisa jadi. Insya Allah nasional. Ya, jadi kan kayak lagu Jawa kan banyak yang pop kan Pak ya? Banyak yang top. Kayak Deddy Kempot kan? Iya. Wah itu legend tuh. Oke. Yang terakhir ini Pak, apa yang Bapak harapkan ke depannya gitu kan? Ini kan kita balik lagi nyinggung tentang Kota Makassar gitu. Di Makassar ini wadah-wadah kreativitas apakah udah cukup untuk mensupport
teman-teman dari dunia entertainment kira-kira? Kalau untuk saat ini sih masih butuh sih Pak yang support kita. Masih butuh ya? Iya, masih butuh. Kayak pemerintahannya tuh. Mungkin lebih kepada kayak menyediakan Fasilitas. fasilitas dalam, sorry maksud saya begini, mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan dilibatkanlah teman-teman di manajemen sebagai yang mengisi acara gitu ya, Iya. kayak gitu. Kalau dalam konteks yang lainnya Pak, misalnya pembinaan artis-artisnya supaya anak-anak muda juga mau belajar lagu daerah kayak gitu, sejauh ini gimana? Diperbanyak kayak event-event lomba-lomba lagu daerah itu sebenarnya itu paling bagus itu Pak. Itu bisa Bisa. menumbuhkan Ya, penyanyi-penyanyi baru ya. bisa memunculkan semua bibit-bibit yang baru. Sejauh ini di Makassar ada nggak event kayak gitu? Masih kurang sih Pak. Ada sih cuma kurang. Dalam setahun bisa berapa kali event seperti itu? Biasa sih hampir cuma 17 Agustusan saja. Oke. Iya, jadi kurang itu kayak event-event yang begitu. Itu pun biasa kadang seniman-seniman saja yang ada kan bukan pemerintah. Pemerintah biasanya sih 17 Agustus. Iya. Baik, baik, baik. Mungkin yang terakhir ini Pak, ada nggak semacam quote atau nasihat kepada para penonton Vox Populi tentang apa yang harus dilakukan agar menjadi bisa lebih baik lagi sebelum kita tutup podcast kita malam hari ini? Oke. Untuk para penonton, nasihat saya sih supaya bisa lebih maju ke depannya. Tawakal saja, jujur dalam bekerja, sucikan hati, luruskan niat. Insya Allah ada jalan. Terima kasih banyak Pak Ipul. Iya. Senang sekali bisa ngobrol panjang di kesempatan podcast malam hari ini. Sampai ketemu pada podcast kita dengan episode-episode yang lain. Salam dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Vox Populi.